Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, tentunya kita semua tidak ingin jika usaha keras kita dalam bekerja, keringat dan jerih payah kita dalam berusaha, semuanya menjadi gagal dan sia-sia karena hal sepele yang ada di dalam kamar mandi rumah kita. Ibarat kata peribahasa, hancur kapal karena setitik bocor. Usaha besar bisa gagal hanya karena satu kesalahan kecil yang diabaikan. Lebih parah lagi, gara-gara hal sepele di dalam kamar mandi ternyata bisa menyebabkan seseorang menjadi fakir dan miskin. Na'udzubillah min dzalik. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa hal yang haram alias tidak boleh dilakukan di dalam kamar mandi. Di dalam Islam, kamar mandi adalah tempat yang dianggap kotor dan najis. Kamar mandi juga tempat tinggal setan, sehingga penuh dengan energi negatif. Oleh karena itu, ada adab dan larangan tertentu yang harus kita perhatikan supaya kita tidak terjerumus pada aktivitas melanggar syariat, supaya kehidupan kita tetap penuh keberkahan, hidup kita diberkahi kesehatan dan diberikan rizki yang lancar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudaraku? Semoga Anda semua diberikan kemudahan dalam menjalani hidup di dunia yang sementara ini. Terima kasih kepada saudara-saudaraku yang sudah subscribe channel ini. Terima kasih juga untuk yang sudah share video ini. Semoga semua pemirsa yang sedang sakit segera Allah sembuhkan. Jika ada keluarganya yang sakit, semoga juga segera Allah sembuhkan. Yang punya hutang, semoga segera dilunaskan hutang-hutangnya. Yang belum punya pasangan, semoga segera dipertemukan dengan pasangannya. Yang butuh uang, semoga segera diberi uang ratusan juta. Dan semoga semua hajat baik segera Allah kabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Islam mengajarkan kita untuk menjaga kebersihan, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Semua bagian rumah kita memiliki peran penting di dalam stabilitas keberkahan hidup kita, termasuk juga kamar mandi rumah kita. Kamar mandi adalah tempat kita membersihkan diri dari kotoran fisik dan juga dari najis-najis. Namun karena sifatnya yang najis, kamar mandi juga menjadi tempat yang dapat mengandung hal-hal negatif jika tidak dikelola dengan baik. Berikut ini adalah larangan-larangan di dalam kamar mandi yang perlu sama-sama kita perhatikan. Larangan yang pertama adalah jangan membiarkan keran air di dalam rumah kita dalam kondisi bocor, atau bak penampungan kamar mandi kita dalam kondisi bocor. Demikian juga keran wastafel jangan dibiarkan dalam kondisi terus mengalir sehingga airnya mubazir. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, keran air yang bocor, bak kamar mandi yang bocor kecil adalah masalah yang seringkali diabaikan. Tetapi dalam pandangan Islam, hal ini bisa memiliki dampak yang besar terhadap keberkahan rumah tangga kita. Islam mengajarkan segala bentuk pemborosan adalah perbuatan tercela. Air sebagai salah satu nikmat besar dari Allah harus digunakan dengan bijaksana, jangan sampai disia-siakan. Air yang terus menetes dari keran yang bocor mencerminkan pemborosan yang tidak hanya mengurangi keberkahan, tetapi juga dapat mempengaruhi stabilitas rezeki kita. Air yang terbuang sia-sia dapat diibaratkan sebagai rizki yang keluar tanpa manfaat. Sehingga akibat dari itu, keluarga sering menghadapi pengeluaran yang tidak terduga. Ada saja masalah yang membutuhkan untuk menggunakan uang. Seperti misalkan adanya perbaikan yang mendadak, adanya musibah-musibah kecil, adanya kebutuhan yang terus muncul tanpa kita perhitungkan. Secara simbolis, kebocoran air menggambarkan aliran rizki yang tidak terkendali dan tidak terkelola dengan baik. Dalam konteks ini, hal itu bisa menciptakan suasana yang tidak tenang dan penuh ketidakpastian finansial. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas melarang pemborosan. Dalam firman-Nya di dalam Quran surat Al-Isra ayat 27, sesungguhnya orang-orang yang boros adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah makhluk yang ingkar kepada Tuhannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kemudian hal yang kedua yang tidak boleh kita lakukan adalah masuk kamar mandi dengan kaki kanan terlebih dahulu, kemudian keluar dari kamar mandi dengan kaki kiri terlebih dahulu.
Kemudian yang tidak boleh kita lakukan juga adalah tidak membaca doa sebelum masuk kamar mandi dan tidak membaca doa setelah keluar dari kamar mandi. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang sempurna, agama yang kamil dan syamil. Islam mengatur kehidupan manusia dari hal-hal besar sampai hal yang paling kecil. Adab masuk dan keluar kamar mandi juga hal yang diatur dalam Islam. Rasulullah mencontohkan setiap perbuatan itu ada hikmahnya. Rasulullah memberikan contoh membaca doa sebelum masuk kamar mandi, kemudian masuk dengan kaki kiri terlebih dahulu, kemudian keluar dengan kaki kanan terlebih dahulu, dan setelah itu membaca doa sesudah keluar dari kamar mandi. Bagaimana doanya masuk kamar mandi? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan setan laki-laki dan setan perempuan. Doa ini berfungsi sebagai perlindungan dari gangguan setan yang seringkali berada di tempat-tempat kotor seperti kamar mandi. Menurut Kiai Muhammad Soleh, jika ada orang yang masuk kamar mandi tanpa membaca doa, maka setan akan menaburkan najis dan kotoran ke tubuh orang itu tanpa ia sadari. Hal ini tentu saja bisa menjadi penghalang keberkahan. Kemudian dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan, masuk kamar mandi dengan kaki kanan terlebih dahulu bisa menyebabkan seseorang menjadi fakir dan miskin. Na'udzubillah min dzalik. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, hal ketiga yang tidak dibolehkan di dalam kamar mandi adalah membiarkan kamar mandi dalam kondisi gelap. Tidak ada lampunya, pencahayaannya kurang. Jadi kamar mandi itu kondisinya harus terang. Ya, Islam memberikan perhatian khusus pada kebersihan dan juga suasana rumah yang nyaman. Sebagai tempat pembuangan kotoran, kamar mandi memerlukan perhatian ekstra supaya tidak menjadi sumber energi negatif yang bisa mempengaruhi suasana hati, bisa mempengaruhi kesehatan, maupun mempengaruhi keberkahan di dalam rumah kita. Kamar mandi yang gelap bisa menjadi tempat favorit bagi setan dan jin kafir untuk tinggal di dalamnya. Dalam ajaran Islam, setan dan jin kafir cenderung menyukai tempat-tempat yang gelap, lembab, tidak terawat. Ini menjadi peringatan bagi kita untuk tidak membiarkan kamar mandi dalam kondisi yang gelap, minim cahaya, baik di siang hari maupun di malam hari. Kemudian dalam ilmu Feng Shui, kamar mandi sering diibaratkan sebagai energi yin atau energi dingin dan energi pasif yang perlu diimbangi agar tidak mendominasi isi rumah. Jika kamar mandi dibiarkan dalam keadaan gelap, dalam keadaan lembab, hal ini dapat memperburuk aliran energi negatif di dalam rumah. Kamar mandi yang gelap tidak memiliki pencahayaan dianggap menghambat aliran energi positif. Feng Shui mengajarkan bahwa tempat yang gelap dan lembab itu cenderung mengumpulkan energi negatif. Tentu saja hal ini berdampak buruk pada para penghuni rumah, seperti menyebabkan stres, tiba-tiba sakit, kemudian ada saja masalah keuangan, dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, hal keempat yang tidak boleh dilakukan di dalam kamar mandi adalah tidak boleh bersiul atau bernyanyi di dalam kamar mandi. Dalam banyak tradisi dan kepercayaan masyarakat, bersiul di dalam kamar mandi, apalagi pada malam hari, ini sering dikaitkan dengan mitos bahwa tindakan itu dapat mengundang kehadiran setan. Meskipun ini dianggap mitos oleh sebagian orang, konsep ini memiliki dasar yang logis, memiliki dasar yang relevan dalam adab Islam, serta dalam konteks kesehatan kita. Kamar mandi secara alami adalah tempat yang lembab, gelap, kotor, baik secara fisik maupun spiritual. Lingkungan yang seperti ini sangat disukai oleh jin dan setan. Dan secara ilmiah, kamar mandi merupakan tempat berkembang biaknya bakteri, virus, ataupun mikroorganisme yang berbahaya akibat kelembapannya yang tinggi dan juga kurangnya ventilasi. Ketika seseorang bersiul-siul atau bernyanyi-nyanyi di dalam kamar mandi, mereka tidak sadar menghirup udara yang mengandung partikel berbahaya. Hal ini tentu saja berpotensi membahayakan kesehatan, terutama jika sistem imun tubuh sedang dalam kondisi yang lemah. Di dalam Islam, kamar mandi adalah tempat yang dianggap najis. Oleh karena itu, umat Islam diajarkan untuk menjaga adab di tempat itu, termasuk tidak berbicara yang berlebihan,
apalagi bersiul-siul dan bernyanyi-nyanyi. Rasulullah SAW mengingatkan kamar mandi adalah tempat jin dan setan, sehingga perilaku yang tidak perlu harus dihindari. Kemudian hal kelima yang tidak boleh dilakukan di dalam kamar mandi adalah menyimpan wadah sabun atau sampo yang sudah kosong atau wadah-wadah yang lainnya. Jangan ditumpuk di dalam kamar mandi yang sudah tidak terpakai itu. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita sering menemukan ada kamar mandi yang mengkoleksi bekas wadah sabun, bekas sampo, ataupun pasta gigi yang kosong. Semuanya dibiarkan menumpuk di dalam kamar mandi. Kebiasaan ini mungkin dianggap sepele, akan tetapi secara simbolis dan fungsional, hal ini menciptakan banyak dampak negatif. Jika menurut ilmu Feng Shui, barang-barang yang sudah tidak terpakai, barang-barang bekas yang ada di dalam rumah, itu tetaplah merupakan sampah. Sehingga ketika dibiarkan ada di dalam rumah, itu dianggap sebagai penghambat aliran energi positif. Sampah yang menumpuk di dalam rumah, termasuk di dalam kamar mandi, itu menciptakan energi stagnan, yaitu energi yang tidak bergerak, kemudian akan membawa kesan berat serta suram. Dalam ilmu Feng Shui juga, keberadaan barang-barang yang tidak berguna akan menghambat keberuntungan, akan menghambat rizki, dan juga akan mengganggu kesehatan para penghuni rumah. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Kemudian hal yang keenam yang tidak dibolehkan di dalam kamar mandi. Jangan membuat pintu kamar mandi terlihat dari kamar tidur atau ruang tamu. Dalam tata rumah, posisi kamar mandi memegang peran yang sangat penting. Salah satu kesalahan umum yang sering terjadi, pintu kamar mandi langsung terlihat dari kamar tidur atau dari ruang tamu. Jadi, jika rumahnya, pintu kamar mandinya itu sudah terlanjur menghadap ke kamar tidur atau menghadap ke ruang tamu, ada beberapa solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki dampaknya. Yang pertama, gunakan penyekat, gunakan tirai. Pasanglah penyekat ruangan seperti partisi atau lemari ataupun tirai untuk menghalangi supaya pintu kamar mandi tidak langsung menghadap ke kamar tidur atau menghadap ke ruang tamu. Ya, hal ini akan membantu mengurangi dampak negatif energi dari kamar mandi. Kemudian yang kedua, tambahkan tanaman atau elemen positif. Ya, tempatkan tanaman hijau di sekitar area pintu kamar mandi untuk menyerap energi negatif. Pilih tanaman yang tahan terhadap kelembapan, seperti lidah mertua, ya, atau potos. Itu bisa juga untuk mengurangi dampak negatif dari kamar mandi. Kemudian yang ketiga solusinya adalah jaga kebersihan dan pencahayaan kamar mandi. Pastikan kamar mandi selalu dalam kondisi bersih, terang, memiliki ventilasi dengan baik, ya. Jangan lupa juga tutup pintu kamar mandinya. Biasakan untuk selalu menutup pintu kamar mandi setelah digunakan. Baiklah saudara-saudaraku. Kemudian hal ketujuh, larangan di dalam kamar mandi. Jangan meletakkan benda-benda berbau agama di dalam kamar mandi. Ya, kamar mandi secara alamiah dan spiritual sudah dianggap kotor. Di dalam Islam, kamar mandi tempat untuk membersihkan tubuh dari najis, baik fisik maupun ritual, sehingga adab dan kehormatan di tempat ini sangat ditekankan. Oleh karena itu, tidak pantas untuk meletakkan atau menyimpan benda-benda yang memiliki nilai spiritual dan agama. Jadi ya, ketika masuk ke dalam kamar mandi jangan membawa Al-Quran, ataupun ada buku-buku itu yang surat-surat Al-Qurannya terpisah-pisah. Misalkan ada juz 1, juz 2 sendiri, atau ada buku Yasin, tidak boleh dibawa ke dalam kamar mandi. Ya, tasbih jangan dibawa ke dalam kamar mandi, tidak boleh. Ya, atau ada cincin yang mengandung tulisan Allah Muhammad misalkan. Cincin atau gelang yang mengandung tulisan Bismillah atau kalimat-kalimat suci yang lainnya, itu tidak boleh dimasukkan ke dalam kamar mandi. Ya, benda-benda yang berkaitan dengan kemuliaan agama ini memiliki nilai yang sangat dihormati karena fungsinya di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Ya, jadi membawa benda-benda itu ke dalam kamar mandi dianggap tidak menghormati kesuciannya, sehingga dianggap merusak nilai spiritualitas yang terkandung di dalamnya. Setan-setan di dalam kamar mandi akan tertawa ketika kita membawa benda-benda yang
suci yang memiliki nilai spiritualitas ke dalam kamar mandi. Baik, kemudian hal kedelapan, larangan di dalam kamar mandi. Ya, jangan biarkan pakaian kotor menggantung di dalam kamar mandi. Pakaian-pakaian kotor yang menggantung di dalam kamar mandi adalah kebiasaan yang sering dianggap sepele juga oleh sebagian orang. Akan tetapi dampaknya ini sangat luar biasa, baik untuk kesehatan fisik, baik untuk lingkungan rumah maupun untuk spiritualitas. Ya, jadi siapkan tempat khusus untuk menaruh pakaian kotor. Jangan dibiarkan bergelantungan di dalam kamar mandi. Ya, apalagi kamar mandi itu tempat yang lembab sehingga bisa menjadi sarang untuk berbagai macam jenis bakteri, virus, juga bisa menjadi sarang bagi nyamuk. Ya, kita kan nggak suka kalau di dalam rumah kita banyak nyamuknya, apalagi sampai banyak tikusnya. Ya, naudzubillah min dzalik. Kemudian larangan ke-9 di dalam kamar mandi adalah jangan meninggalkan pembalut di dalam kamar mandi. Ya, pembalut yang sudah dipakai jangan dibuang, ditinggal di dalam kamar mandi. Darah menstruasi itu adalah salah satu bentuk najis di dalam Islam. Oleh karena itu pembalut bekas yang masih memiliki sisa darah itu wajib ditangani dengan baik. Kemudian wajib dibuang secara layak. Membiarkan pembalut bekas menumpuk atau tidak dibersihkan dengan benar di dalam kamar mandi akan membawa berbagai konsekuensi yang buruk, baik dari sisi kesehatan, kebersihan, maupun secara spiritual. Darah yang tersisa di dalam pembalut itu bisa menjadi daya tarik bagi jin dan setan. Jin itu suka memakan darah-darah yang kotor, sebagaimana digambarkan dalam berbagai macam riwayat-riwayat dan tradisi-tradisi Islam. Ada makhluk-makhluk halus seperti setan dan jin yang tertarik pada darah, terutama darah-darah haid. Nah, keberadaan makhluk-makhluk itu di dalam rumah akan mengganggu ketenangan rumah tangga dan bahkan akan merambah ke ruangan lainnya di dalam rumah. Tentu saja hal ini membawa dampak negatif secara spiritual maupun psikologis bagi para penghuni rumah. Baik ya, makhluk-makhluk halus baik itu setan ataupun jin yang suka makan darah itu tertarik pada pembalut bekas sehingga dapat menjadikan kamar mandi sebagai sarang mereka. Dari sini gangguan mereka dapat meluas ke seluruh rumah sehingga mempengaruhi keseimbangan spiritual rumah tangga, mempengaruhi kehidupan ekonomi rumah tangga. Jin yang tinggal di rumah seringkali menyebabkan suasananya tidak nyaman, memunculkan perasaan gelisah, atau bahkan bisa mempengaruhi hubungan antara anggota keluarga. Na'udzubillah min dzalik. Demikianlah saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam Islam kamar mandi adalah tempat yang harus dijaga kebersihannya, karena bersih adalah bagian dari iman. Dengan menjaga adab dan menghindari larangan-larangan di atas, kita berusaha untuk menjaga keberkahan di dalam rumah kita, sehingga nantinya rizki akan betah tinggal di rumah kita, rizki akan senang mendatangi rumah kita. Ya, semoga rumah tangga kita semua selalu diliputi kebahagiaan, keberkahan, diberikan ketentraman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.